Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki pegunungan berkabut, hiduplah seorang perempuan tua bernama Nyi Sarina. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk bambu dekat aliran sungai yang jernih. Usianya telah senja, kulitnya keriput, namun hatinya masih lembut seperti embun pagi. Setiap pagi, ia menyusuri sungai untuk mencuci pakaian atau sekadar mengambil air. Suatu pagi, ketika kabut masih bergelayut di permukaan sungai, Nyi Sarinah mendengar suara lemah seperti erangan. Ia menoleh dan melihat seekor ular besar terlilit, rumput liar dan ranting-ranting di tengah arus. Tubuhnya tampak lemah, sisiknya penuh luka. Banyak orang akan lari ketakutan, tapi tidak dengan Nyi Sarinah. Dengan sabar dan penuh hati-hati, ia mendekati ular itu, melepaskan lilitan ranting, dan membawa makhluk itu ke pinggir sungai. Selama berhari-hari, Nyi Sarinah merawat ular itu. Ia membersihkan lukanya, memberinya makan, dan menidurkannya di atas tikar pandan di teras rumahnya. Namun suatu malam, di bawah cahaya bulan purnama, ular itu berubah wujud. Sisiknya bersinar, tubuhnya membesar, dan dari balik bentuk reptil itu muncul sesosok naga muda dengan mata bersinar lembut. "Aku bukan ular biasa," katanya dengan suara menggema. "Aku naga dari langit selatan yang jatuh karena kesombongan. Engkau telah menolongku tanpa meminta imbalan, maka aku datang untuk membalas budimu." Nyi Sarinah terpana, tapi ia tidak takut. Ia justru tersenyum, seperti seorang ibu yang melihat anaknya tumbuh kembali. "Apa yang bisa seorang naga berikan kepada perempuan tua sepertiku?" tanyanya lembut. Naga itu menunduk hormat. "Aku ingin memintamu menjadi pendampingku, bukan karena rupa, bukan karena usia, tapi karena hati dan jiwamu yang abadi. Menjadi istriku di alam para naga." Nyi Sarinah terdiam lama. Ia memandang bintang-bintang di langit, mengenang hidupnya yang sunyi, masa mudanya yang telah pergi, dan dunia yang perlahan melupakannya. Namun sebelum ia menjawab, naga itu melanjutkan, "Tapi ini bukan paksaan. Aku akan menunggumu di gerbang Embun 3, di balik Gunung Lodra. Jika kau datang ke sana dalam 3 malam, maka takdir kita akan terjalin. Jika tidak, aku akan menghilang selamanya dan mengingatmu sebagai cahaya yang pernah menyelamatkanku." Cerita belum berakhir. Nyi Sarinah kini berdiri di ambang keputusan. Tubuhnya rapuh, namun hatinya berdebar seperti gadis muda. Ia tahu, perjalanannya ke Gunung Lodra bukan perjalanan biasa. Ada keajaiban menantinya, atau mungkin perpisahan yang abadi. Malam pertama sejak pertemuan itu, Nyi Sarinah tak bisa tidur. Angin berembus pelan, membawa suara gemercik air sungai dan bayangan naga muda yang menatapnya dengan mata yang bukan hanya mengandung kekuatan, tapi juga kesepian. Hatinya berperang antara rasa takut akan meninggalkan dunia yang dikenalnya, dan rasa hangat akan arti dipilih dan dicintai, bahkan oleh makhluk luar biasa. Keesokan paginya, ia menyiapkan bekal sederhana, sikat ketan, beberapa potong singkong rebus, dan botol kecil air sungai. Ia mengenakan kebaya tuanya yang masih rapi, lalu memandang rumah bambu yang telah menemaninya puluhan tahun. Ia tak meninggalkan pesan, hanya menggantungkan kalung kayu warisan ibunya di pintu, sebagai tanda bahwa dirinya telah memilih berjalan. Perjalanan ke Gunung Lodra bukan hal sepele bagi seorang tua seperti Nyi Sarinah. Jalannya curam dan berkabut. Kadang ia harus berpegangan pada akar pohon, kadang harus duduk berjam-jam untuk mengatur napas. Namun entah bagaimana, setiap kali ia merasa hampir menyerah, hembusan angin datang membawa wangi bunga yang tak pernah tumbuh di bumi. Wangi yang menenangkan, seperti pelukan dari kejauhan. Malam kedua, ia beristirahat di bawah pohon beringin tua. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya muda kembali, menari di tengah hujan, diiringi suara gamelan yang mengalun dari balik awan. Dalam mimpinya pula, naga muda itu menari bersamanya, tak dalam wujud buas, tapi sebagai pemuda berbatik biru dengan sorot mata penuh kesetiaan. Menjelang fajar malam ketiga, Nyi Sarinah sampai di puncak Gunung Lodra. Di sana, berdiri sebuah gerbang batu melengkung, diselimuti embun yang menyala seperti perak, dan di tengah gerbang, naga muda itu telah menunggu kini dalam wujud manusia, dengan rambut seputih awan dan sorot mata yang mengenal siapa dirinya. "Kau datang," bisiknya. "Aku datang bukan karena ingin jadi muda kembali," jawab Nyi Sarinah. Suaranya tegas namun lembut. "Aku datang karena kau mengingatkanku bahwa cinta tidak mengenal bentuk, dan bahwa setiap jiwa, bahkan yang tua dan lelah, masih layak dicintai." Naga itu tersenyum,
dan dalam sekejap, embun mengelilingi mereka, membungkus tubuh Nyi Sarina dalam cahaya. Usianya tak berubah, tubuhnya masih renta, tapi langkahnya kini ringan, dan senyumnya lebih dalam dari sebelumnya. Kemudian mereka berjalan menembus Gelban, bukan menuju akhir, tapi awal dari kehidupan baru di negeri yang tak tertulis dalam peta. Tempat waktu tidak lagi memegang kuasa, dan cinta bersinar lebih terang dari matahari pagi. Namun cerita ini belum sepenuhnya selesai, karena di desa itu, tiap kali kabut turun dari gunung dan embun menggantung di jendela, orang-orang berkata bahwa mereka kadang mendengar suara tawa pelan dari kejauhan, seperti dua jiwa yang saling menghibur dalam keabadian. Di dunia para naga, Nyi Sarinah tidak menjadi muda, seperti dongeng-dongeng lama yang menjanjikan keabadian dengan tubuh baru. Ia tetap seperti dirinya, berkerut, lambat, dan sederhana. Tapi di mata para naga, ia bersinar dengan cahaya yang tak pernah pudar, kebijaksanaan, kasih, dan ketulusan yang tak bisa dilatih, hanya bisa dijalani. Ia hidup bersama sang naga muda, yang kini menjelma sebagai penjaga langit di timur. Mereka membangun rumah dari awan dan batu giok, di tepi danau yang hanya memantulkan kenangan baik. Nyi Sarinah mengajarkan para naga kecil tentang sabar dan hormat, sesuatu yang tak mereka pelajari dari sihir maupun kekuatan. Ia menanam bunga di langit, yang hanya mekar bila seseorang menolong tanpa mengharap balasan. Waktu tidak berjalan seperti di dunia manusia. Tahun demi tahun di langit hanyalah kedipan bintang. Tapi di bumi, cerita tentang perempuan tua yang menolong ular terus beredar. Anak-anak di desa mendengar kisah itu dari orang tua mereka. Dan kadang saat kabut sangat pekat, beberapa mengaku melihat sosok perempuan tua di puncak gunung, ditemani seekor naga bersinar, melambai dari jauh. Dan begitulah, Nyi Sarinah tak pernah kembali. Tapi ia juga tak pernah benar-benar pergi. Ia menjadi legenda yang tak ditulis di kitab, hanya dikenang oleh hati yang percaya bahwa kebaikan tulus tak akan pernah sia-sia. Karena cinta yang sejati tidak mencari kesempurnaan bentuk, tapi menemukan keabadian dalam jiwa yang setia.